orange kemerah-merahan ini. Aduh, gimana? Bener kan yang aku bilang? Keren gak? Halo, selamat siang dari Tokyo. Sekarang aku ada di daerah Akasaka, tepatnya di Tamaike Sano. Nama stasiunnya. Aku mau ke kuil namanya Hiei Shrine. Shrine itu kuil untuk agama Shinto ya. Beda dengan temple. Kuilnya dekat banget dengan stasiun Tamaike Sano. Cuman jalan 2-3 menitan gitu. Dan sekarang jam 12. Pas banget. Oto-san tadi pulang lebih awal buat jaga Hana-chan supaya aku bisa jalan-jalan. Karena kan kita udah meninggalin Tokyo nih ceritanya. Nah, depanku ada tori gede banget, ntar aku shoot ya. Ini adalah gerbang pertama kuilnya yang menurutku agak sedikit unik ya. Karena si kuilnya itu adanya di bukit, ya setengah bukit gitu. Dan daerah sini tuh udah dibangun jadi gedung dan apartemen. Aku harus pindah nih. Karena rame banget di belakangku, orang lalu lalang jam makan siang ya. Banyak orang kantor pada makan siang. Jadi sambil jalan aja, cepet-cepet naik tangga. Kalau kalian yang extra fit, pengen sekalian olahraga pas jalan-jalan ya naik tangga. Kalau nggak pengen kayak aku yang kayak mama-mama gitu, boleh naik tuh. Ada eskalator sebelah situ. Kita lanjut aja yuk. Nih, kayak gini nih. Naik, aku tunjukin gedung-gedung sekitarnya. Ini tuh salah satu daerah elit yang ada di Tokyo. Masih daerah Akasaka, deket banget sama Ginza. Kantor-kantornya ini tuh daerah perkantoran banget. Dan daerah kantornya itu tuh yang bagian sini ya, nempel sama si stasiunnya. Sekarang kita naik ke tangga kedua. Ini lumayan tinggi nih bukitnya, makanya dibikin jalan kayak begini buat mempermudah sekalian orang-orang yang ngantor ke sini, mungkin biar gampang ke kuil, biar sering-sering berdoa gitu mungkin ya. Suasananya asri banget. Di depanku tuh ada pohon-pohon dan ada satu pohon ginkgo yang masih kuning di depan sana. Tuh pepohonannya. Kenapa aku pilih Hiei Shrine ini? Aku pengen tunjukin ke kalian karena kebanyakan turis Indonesia jarang main ke Hiei Shrine ini karena lokasinya agak terpencil gitu loh. Dan nggak banyak yang tahu, tapi local residents dan yang benar-benar influencer yang benar-benar nyari tempat-tempat yang off the beaten path yang jarang dikunjungin orang tapi oke buat berfoto. Ini adalah salah satu tempat yang oke buat berfoto. Kenapa? Nanti aku tunjukin. Kita langsung aja ke bagian tori. Yang ini geng, sepertinya pohon sakura ya, weeping sakura. Bukan weeping sih, pohon sakura. Kuilnya ada sebelah kiriku. Kita bisa masuk dari sini atau masuk sih dari sebelah kananku. Tahun lalu begitu kita nyampe ke Jepang, kita ke kuil ini karena kuil ini dekat dengan tempat kita tinggal kita waktu pertama kali nyampe di Jepang. Waduh, bagus. Berdoanya ngantri dan diterapkan social distancing. Oke geng, itu di depanku. Aku agak minggir dikit supaya nggak menghalangin jalan. Oke, di depanku ada yang berdoa. Tuh, kita zoom aja ya. Nah tuh, lebih jelas kan? Ngantri. Aku nggak tahu nih, harus nanya Oto-san ntar apakah ini ada festival atau ini merupakan ritual khusus. Aku kurang tahu ya. Kayaknya orang berdoa harus melewatin lingkaran yang terbuat dari tuh kayak lingkaran, kayak bola besar, bukan bola sih, lingkaran ya, yang terbuat dari jerami. Dan semuanya berbaris untuk ngantri menunggu giliran untuk bisa berdoa di altar. Aku nggak berani mendekat karena aku kan nggak berdoa ya. Nah, ini adalah wishing board atau papan harapan. Kita bisa tuliskan harapan-harapan kita di wishing board ini. Yuk kita lihat yuk apa aja yang ditulis orang-orang Jepang. Aku lupa, aku kan nggak bisa bahasa Jepang ya.
nggak bisa baca, kasihan buta huruf. Bagian sebelah situ yang ada orang ngantri adalah bagian omikuji alias jimat ya. Dan kita bisa beli jimat sesuai keperluan kita. Kalau kita pengennya sukses dalam bisnis, ya bisa beli jimat bisnis atau jimat sukses. Atau kalau kita sering traveling gitu, jimatnya keselamatan di perjalanan. Kalau kalian dengar orang yang tepuk tangan, nah itu salah satu ritual berdoa di kuil agama Shinto. Aku jarang banget nemuin orang yang tepuk tangan 3 kali ketika berdoa di kuil-kuil Buddha ya. Oh ya, kenapa sih orang Jepang sebelum berdoa harus lemparin koin? Sebenarnya itu kebiasaan ya yang udah menjadi budaya. Sebenarnya bukan satu ketentuan. Aku tanya sama Otosang sih jawabannya seperti itu. Kenapa mereka lempar koin? Ketika koin dilempar dan mengenai besi yang ada di dalam box untuk ngelempar koin tuh bunyi ting gitu. Bunyinya itu dipercayain bisa membersihkan badan kita dari hal-hal jahat dan membersihkan kebendaan yang kita miliki, materi yang kita miliki dari unsur-unsur jahat. Oke geng, karena di depan altar banyak banget yang ngantri, jadi aku harus melipir ke sudut ini buat ngesut di belakang, gate belakang dari kuil ini. Bentuknya kayak gini nih. Ini adalah salah satu pintu masuk ke kuil yang enggak ada eskalatornya ya. Lumayan nih nanjaknya, lumayan tinggi. Nah, ini adalah penampakan pintu utama kuil dari salah satu pintu masuknya ya. Ini pintu utamanya sih. Penampakannya seperti ini. Di sebelah situ tuh pohon sakura tuh. Di kiri kanan kuil seperti biasa ada patung dewa penjaga ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tori. Torinya ya agak mirip dengan Fushimi Inari Shrine yang ada di Kyoto. Tempatnya di belakang kuil ini, tepatnya belok sini. Kalian bisa ambil pintu keluar yang dari depan sini nih, depan situ, dari kuil yang dalam tadi langsung keluar ke pintu ini, lalu belok kiri. Lurus aja, jangan sampai kepentok. Nah, di situ ada tori atau gerbang-gerbang yang berjajar di tangga gitu, bagus deh. Geng, aku nggak bisa shoot banyak di bagian sana karena yang berdoa cukup banyak ya, lalu lalang gitu. Menarik lihat ritualnya dan apa ya, detail kuilnya agak berbeda dari beberapa kuil yang sering aku lihat gitu. Jadi buat aku tuh sebagai orang asing, daerah sini tuh menarik banget. Kita udah sampai ke daerah tori yang aku bilang. Masalahnya aku mau nge-shoot, di belakangku tuh ada truk lagi unload barang-barang. Gimana ya caranya? Ntar deh, aku pikirin dulu. Ini gate utama yang menuju ke banyak gate gitu. Aku agak sungkan ya di sini tuh diliatin orang-orang karena kayaknya beberapa gate itu tempat mereka membungkuk, memberi hormat. Kelihatannya kuil ini tuh bener-bener suci banget. Maksudku tuh bener-bener fungsinya bener-bener jalan banget. Oke, yang kita skip aja gate ini. Aku langsung lanjut ke sini. Di sini tuh ada apa nih, bendera-bendera gini. Ini sepertinya karena festival tahun baru ya, mereka udah siap-siapin. Bagus karena warnanya merah, and I love red. Red itu buatku adalah hidup. Tara, gimana geng? Bener kan yang aku bilang? Cantik nggak gate-nya? Ntar aku sorot-sorotin nih tuh.
Nah, sekarang aku nyesel nggak bawa tripod, nggak bawa kamera profesional. Tuh di ujung jalan ada abang yang lagi foto. Yuk bang, cepet-cepetan aja, cepetan masuk sini. Nah, kita sorot abangnya aja nih karena aku sendiri. Lumayan kan, ada model dadakan tuh. Jalan di sini tuh. Sekarang giliran kita untuk melewati tori atau gerbang-gerbang yang berwarna orange kemerah-merahan ini. Nah, tuh. Gimana? Bener kan yang aku bilang? Keren nggak? Permisi, aku mau narsis dulu. Aku juga mau eksis dong, sampai copot masker ya. Kenapa mukanya kok mengkilat gitu? Kok nggak dilap pakai blotting paper? Karena aku pakai obat dari dokter. Udah tua kok masih jerawatan. Udah tua tapi hormonnya masih kayak anak SMP dong. Keren nggak? Nah, ini bawahnya nih, geng. Di gerbang ini juga orang-orang membungkuk memberikan tanda hormat karena ini adalah salah satu pintu untuk masuk ke kuil. Nah, ini aku masuk dari bawah, geng. Tuh, bagus kan? Guys, di depanku itu juga adalah gate atau gapura ya, kok gerbang. Gapura masuk ke Heya Shrine. Di kiri kanannya ada patung singa ya. Tuh. Nah, kalau kalian masuk dari pintu sini, jalannya tuh seberang di penyeberangan jalan tuh masuknya tuh dari situ tuh, naik tangga dari ujung sana terus ketemu tori yang banyak tadi. Cuman nih, geng, kalau balik dari stasiun lewat jalan ini tuh berat banget ya perjalanan karena nanjaknya tuh lumayan. Jadi aku mau balik lewat kuilnya aja. Guys, aku berubah pikiran. Aku nggak mau balik lewat kuil. Aku ambil jalan ini aja supaya kalian bisa lihat lingkungan di sekitaran kuil. Wih, nanjak po, olahraga. Pinggir-pinggir ini aku nggak tahu ya pohon sakura apa enggak, tapi kayaknya mirip-mirip pohon sakura ya. Aduh, sesak. Sebelah kananku nih apartemen nih, kayak residence gitu, apartemen orang kaya Jepang. Geng, aku akhirin dulu petualangan di Hiei Shrine. Petualanganku jalan-jalan ke kuil Hiei yang ada di Tokyo. Aku mau pulang dulu buru-buru nih, sama kayak orang-orang kantor yang buru-buru balik ke kantor. Bedanya aku buru-buru balik ke rumah karena anakku menanti dan Otosa harus balik ke kantornya. So, segitu dulu. Thanks for watching. Bye-bye.